Kita akan bangkit berdiri semua. Selamat pagi semua jemaat yang hadir pada pagi ini. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahu Dialah pelindung kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Dia adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Dialah Allah yang kita percaya pada pagi ini. Mari Bapak, Engkau mau tolong Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada pagi ini. Engkau menyertai kami dan kami percaya kuasa Roh-Mu ada bersama dengan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah ini mulai dari awal sampai pada akhir. Engkau akan tolong Tuhan supaya kami dapat menyembah-Mu dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Dan juga kami akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan kami akan melakukannya Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau-lah yang akan menjaga dan melindungi kami semua. Dari segala macam penyakit-penyakit sampar dan sebagainya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Biarlah kita semua percaya mengatakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom yang berkemenangan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan kita menang pada pagi hari ini. Karena segala halangan kita semua tinggalkan, kita datang ke rumah Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, amin. Haleluya, mari kita mau menaikkan pujian penyembahan kita. Kita mau memuji Tuhan. Yesus, aku cinta Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Amin. Mari naikkan sama-sama pujian ini. Dalam suka dan duka kita tetap memuji Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sama-sama. Kau layak terima puji, sebab Kau layak, layak terima puji, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, kita katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau.
Raja di atas segala ras, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima puji, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima pujian kami. Terima puji, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita ulang bernyanyi. Kau layak, Kau layak. Terima puji, sebab Kau layak. Terima puji, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sungguh-sungguh sekali lagi, sebab Engkau layak, Kau layak. Amin. Haleluya Yesus, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima puji, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala ras. Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus yang lebih baik lagi. Amin. Haleluya, kita sambung pujian kita tutur kata.
Biarlah firman Tuhan yang indah itu yang terus menjadi pelita dalam kehidupan kita, menerangi setiap jalan-jalan kita. Amin. Ku ingin selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berharap untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Sekali lagi katakan janjimu yang indah. Janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Janji Tuhan yang indah akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan saudara. Siap melompat bagi Tuhan saudara. Bersorak bagi Tuhan saudara. Sebab Tuhanlah gunung batu kita. Dia kota perisai kita. Keselamatan kita. Juru selamat dunia. Amin. Kau batu. Kau batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit. penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, Engkau berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus bantu penjuru, Dari mula keselamatanku. dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Sekali katakan haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak.
Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung dan Tuhan, perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat-Nya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Yesus, gunung batu kita, tempat perisai kita, kubu pertahanan kita. Amin. Amin. Dia perlindungan kita di saat-saat terakhir ini. Amin saudara. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Bangkit GSJA Mangga 2. Amin saudara. Haleluya. Melompat bagi Tuhan. Amin. Bersorak bagi Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Bangkit, bangkit, Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasanya. maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang. umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Umat pemenang, katakan bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, Maju dalam kuasa Roh Kudus. maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya, Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. mari kibarkan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, Umat pemenang. umat pemenang, rebut bangsa-bangsa
bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan sekali lagi, pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, Umat pemenang. umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu 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 menyala-nyala dan layanilah. Sama-sama katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan, amin. Biarlah kita tetap setia mengiring Tuhan, amin. Apapun yang terjadi kita tetap setia, amin. Haleluya, mari terus memuji Tuhan. Haleluya. Bahwa Yesus jalan kebenaran. Amin. Haleluya, mari sama-sama. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yeay. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, haleluya. Mana tangannya?
glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sama-sama, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, glory. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Dalam namanya ada keselamatan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Dalam namanya ada keselamatan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, gloria. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Amin. Yesus jalan kebenaran. Tiada yang lain, hanya Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi naikkan pujian ini, katakan glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama katakan kekal. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk menyembah Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Saya percaya setiap kita yang datang pada pagi hari ini, kita punya pergumulan, kita punya masalah. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Tapi pada pagi hari ini, kita mau bersatu hati, kita mau sujud di altar Tuhan. Kita mau bawa setiap permasalahan kehidupan kita, setiap sakit penyakit kita, karena Dia sanggup menolong kita. Dia berfirman buat kita,
marilah kepadaku, kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu firman Tuhan. Kita mau imani firman Tuhan itu, amin. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan Yesus. Di saat kami tidak tahu kami harus pergi kemana Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Engkau yang berfirman bagi setiap kami Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Yes. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di anaknya. Katakan bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat. Yes. Saat kami gak tahu Tuhan Yesus, gak ada yang bisa bantu kami Tuhan. Tapi kami tahu kami punya penolong dalam hidup kami, yaitu Yesus. Yesus yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya.
sujud di altarnya Tuhan. Tuhan, saat ini kami yang datang dengan segala permasalahan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami nggak tahu kami harus bertanya pada siapa Yesus. Kami datang Tuhan, kami sujud di altar-Mu Yesus. Setiap kami yang datang dengan segala sakit penyakit Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami Bapa. Haleluya Jesus. Tuhan, haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, panggil Yesus, sujud di altarnya Tuhan. Amin, Yesus. Yesus. Engkau yang mengetahui setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap sakit penyakit kami, kekurangan dalam tubuh kami Tuhan. Lawat kami Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sujud di altar-Mu Tuhan. Di altarnya Kami sujud di altar-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Ini hidup kami. ku terima Kau yang menjadi penolong dalam hidup kami Yesus. ampuniku dan bebaskanku. Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesuatu Kami percaya ada sesuatu yang akan terjadi saat kami datang di takhta-Mu Tuhan. Amin. Mujizat akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi Tuhan. Saat datang di altarnya. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Panggil namanya Yesus. Yesus, haleluya, haleluya Jesus. Haleluya, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Jangan lewatkan hari ini. Dia rindu untuk dekat dengan kita. Dia tahu segala permasalahan dalam hidup kita. Mari kita sembah Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah Yesus. Mari sembah Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Aku sembah Yesus. Kau yang kami sembah Tuhan. Dia adalah
adalah penolong hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Yesus. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Karena Dia layak untuk terima sembah dan puji, kita sembah Dia. Katakan kau ku sembah Tuhan. Haleluya Jesus. Engkau yang kami sembah Tuhan. Berapa sih kalau bayar sana bayar kita. Hamba-Ku sana bayar sana bayar. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau kami sembah Yesus. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau ku sembah. Engkau kami Tuhan. Engkau ku sembah. Engkau yang kami sembah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, sekali lagi katakan kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Haleluya. Dapat sikada bayar sana. Kita yang kami sembah Yesus. Rawat setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Dia melihat isi hatimu. Dia mengerti apa yang kita alami hari ini. Engkau ku sembah Tuhan. Haleluya, Kau yang kami sembah Yesus. Oh, Rabba Sikara Bayala sama. Haleluya Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tapi hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Buat setiap kami yang mengalami masalah keuangan Tuhan. Yesus, Engkau yang menjadi jalan keluar buat kami Tuhan. Setiap kami yang mengalami sakit penyakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kesembuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, kami sudah berhenti Tuhan. Kami sudah Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tapi kami minta Roh Kudus jangan berhenti untuk melawat setiap kami pada pagi hari ini.
Biarlah Tuhan kami boleh pulang dengan membawa satu kemenangan Tuhan. Karena kami percaya kami membawa pulang satu pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Iman yang lebih teguh lagi di dalam Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, biarlah Tuhan kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Berkati dia Tuhan, biarlah setiap perkataan firman yang dia sampaikan Tuhan adalah berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang mendengarnya Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Teruslah bekerja di tempat ini Tuhan, melawan setiap kami Yesus. Kami rindu hadirat-Mu boleh terus ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, kami sudah mengucap syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan sekarang kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Juga tangan-tangan kami yang belum bisa memberi Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus. Kau ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, puji Tuhan. Kita telah segera akan masuki pembawaan firman Tuhan. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan shalom kepada semua yang hadir pada pagi ini. Iya, damai yang diberikan Tuhan tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia kepada kita. Puji Tuhan. Ada yang baru pada pagi ini? Kalau ada yang baru, silakan angkat tangan.
supaya bisa diketahui dan masing-masing akan berikan salam. Ada yang baru? Iya, di belakang itu ya ada. Iya. Boleh berdiri? Silakan berdiri. Yang baru pertama kali datang, bukan yang baru datang, bukan. Yang baru pertama kali datang. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Iya, silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan. Iya. Wow. Ada sukacita? Ada sukacita? Wih, luar biasa ya, luar biasa kan Pak? Iya, puji Tuhan. Iya, iya, supaya jangan terlalu tegang, ya. Saya akan memberitahukan pembicara kita ini sebenarnya siapa. Saya tidak mau sebutkan nama dulu dan jabatannya, ya. Tapi setiap kali dia mengirimkan kepada jemaat kita semua, dibilang bahwa rekan PI yang terkasih, maksudnya pelayan Injil ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah memberkati persepuluhan pribadi dan persepuluhan sidang dengan rutin dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. BPD 2 DKI Jakarta. Saya mau tanya, apa kira-kira jabatannya? Dapat sepeda. Iya, sepeda di depan ntar ya. Iya. Ini adalah Bapak Pendeta Nelson Lee. Dia adalah bendahara di BPD 2 kita. Puji Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan duduk diam dengan tenang. Kita akan membuka hati kita supaya firman Tuhan boleh menguatkan kita. Puji Tuhan. Mari Pak, silakan Pak. Iya. Beliau adalah bendahara di BPD 2. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua rekan sepelayan dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa sejenak sekali lagi ya. Bapa Surgawi, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan siap memberkati kami. Urapilah hamba, jadikan saluran berkat, biar setiap kami yang datang di tempat ini berjumpa dengan Tuhan, diberkati dan diberi kemampuan untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kebaktian ini kami sengaja adakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Saya boleh tolong ditampilkan yang pertama. Senang ada bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Kalau saudara lihat gambar yang pertama itu gambar apa saudara? Raja. Bukan cuma raja aja tuh, kasih apa dia? 2 jempol. Ya. Nah, saya mulai dengan sebuah cerita. Ada cerita seorang raja sedang mengadakan perlombaan. Dia ingin mencari lukisan yang jempolan. Ya. Dia ingin cari lukisan yang bagus tentang kedamaian. Jadi dia lemparkan sayembara itu dan berbondong-bondong orang melukiskannya. Ada banyak masukan-masukan lukisan-lukisan begitu indah yang mendukung tema tentang kedamaian. Nah, dari sekian banyak lukisan yang masuk, lalu dieliminir ya, sampailah masuk 2 lukisan babak final. Dan inilah lukisan yang saya mau coba tampilkan. Lukisan yang pertama, saya nggak kasih komentar, saudara bisa lihat sendiri, bagus ya, menceritakan, menggambarkan kedamaian. Setuju? Setuju ya? Yang kedua juga bagus. Jadi dari sekian banyak lukisan yang masuk, raja sendiri yang seleksi. Jadi raja pilih nomor 1 dan dari sekian banyak yang lain dia pilih lagi yang nomor 2. Ini masuk nominasi final yang menggambarkan tentang kedamaian. So lihat gambar ini bagus? Bagus? Cius. Bukannya kayak kapal pecah. Hah? Batu karang, air terjun, ada halilintar. Ini kedamaian kah? Ketika
raja memutuskan dua lukisan ini final, saya coba persempit ya. Nah ini dia, dua lukisan ini final. Ketika disampaikan oleh raja, sebenarnya rakyatnya cukup kaget, saudara. Nggak salah nih, dua lukisan ini yang masuk final. Kalau nomor 1 sih, kayaknya oke ya, is oke. Yang nomor 2 yang benar lah. Masa ini masuk nominasi? Lalu bahkan ketika dilihat lagi raja dengan cermat memperhatikan dua lukisan ini. Lalu diputuskanlah oleh raja, ternyata yang berhak menjadi juara 1 lukisannya adalah yang nomor 2, saudara. Waduh, rakyat tambah kaget. Ini apa-apaan ini? Lalu raja kasih alasannya. Dia bilang begini, kedamaian itu akan kelihatan nyata sesungguhnya pada waktu sedang terjadi keributan. Ngerti gak maksud saudara? Seseorang akan tangguh pada waktu dia diuji. Haleluya. Ngerti maksud saya? Kalau tidak ada ujian, semuanya kelihatannya tenang-tenang aja. Ya oke lah. Tapi pada waktu diuji, apakah orang itu masih bisa tangguh atau hancur? Ngerti maksud saya, saudara? Ya. Yesus pernah kasih sebuah perumpamaan, ada 2 rumah yang punya pintu, punya gedung, punya genteng sama. Kelihatannya betul-betul rumah, tapi akan ketahuan rumah yang tangguh atau rumah yang abal-abalan pada waktu ada badai, hujan, banjir melanda. Baru ketahuan. Nah, rupa-rupanya ketika raja menerima lukisan-lukisan yang masuk, pengamatan raja cukup jeli. Nomor 1 memang sangat amat mendukung tentang kedamaian. Tetapi nomor 2 dalam kejelian penglihatan raja, dia melihat di tengah situasi yang ribut. Ada halilintar, ada guru air terjun yang gitu ya. Dia lihat ada seekor makhluk yang tenang-tenang aja. Permisi tanya, saudara lihat gak ada makhluk di situ? Hah? Saudara bisa lihat gak saya? Kalau saya lihat dong, seorang ganteng gini gak kelihatan. Mungkin saudara agak jauh ya. Lihat gak ada makhluk di situ? Saya kasih lingkaran ya. Kelihatan gak? Ada apa? Hah? Ada apa? Orang mati. Saya perbesar lagi coba. Oke, kelihatan gak? Wah, masih gak kelihatan juga ya. Saudara jaraknya jauh sih. Udah diperbesar masih gak kelihatan juga. Rupanya dalam penglihatan raja, di tengah-tengah gemuruh, guntur, halilintar, air terjun, raja melihat ada seekor burung. Oh iya burung. Kalau dia ngomongin baru, oh iya. Biasalah kita kayak gitu ya kan. Oh iya tuh ada burung. Ya, tenang-tenang aja. Ya, dia gak pusing ada halilintar, ada air terjun. Dia santai aja. Mungkin kalau video atau bersuara gitu, dia sambil bersiul. Gitu ya. Dia santai aja. Jadi dalam pengamatan raja, ini lukisan luar biasa. Di tengah keributan, suasana yang tidak mendukung, ada seekor makhluk yang merasa damai, merasa tenang. Haleluya. Dia bisa mengatasi keadaan yang di luar. Diharapkan kita sebagai orang Kristen bisa memiliki damai walaupun situasi di luar gundah gulana. Ngerti maksud saya saudara? Tadi Bapak Pendeta Hajar sudah sampaikan. Damai yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Itu beda dengan yang dunia berikan. Amin. Dunia seringkali tergantung kepada sikon. Situasi kondisi. Keadaan. Gimana kalau enak, kalau anteng, kalau damai, gaji lancar, hubungan suami istri harmonis, anak baik, lulus. Haleluya. Mukanya senyum dari kuping ke kuping. Tapi pertanyaannya, ketika kantong lagi kosong, lagi ada konflik, lalu difitnah orang, lagi jalan anteng-anteng tiba-tiba keserempet. Ya, di kerjaan tiba-tiba disikut sama rekan kerja, dimaki-maki sama bos. Begitu pulang anak bandelnya minta ampun. Masih bisa senyum dari kuping ke kuping?
Atau gebrak meja, gua gampar lu. Kedamaian akan teruji ketika guru suasana kacau terjadi. Apakah kita masih bisa teguh? Nangkap maksud saya saudara? Nangkap ya? Kita akan sama-sama lihat apa kata firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya apa? Kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada hari ini. Supaya setiap jemaat Tuhan yang hadir, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memiliki damai sejahtera Allah. Amin. Kita melihat ada petunjuk dari firman Tuhan hari ini. Walaupun di luar sana sedang gundah gulana. Tadi sekali lagi Pak Pendeta bilang ada Delta. Apa Delta tuh? Varian Delta. Itu pakai bahasa Yunani saudara. Ada Alpha, Beta, Gamma, Delta. Baru huruf yang keempat. Pak Fajar bilang tadi sampai Omega. Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita Alpha dan Omega. Dari awal sampai pada akhirnya. Jadi sekali lagi jangan sampai keadaan situasi yang di luar sana merenggut kedamaian yang ada dalam hati kita. Firman Tuhan bilang dari Filipi 4 ayat 6 dan 7 ini. Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai, membuat pikiran dan hati kita tenang. Saya ingin tampilkan dari terjemahan firman Allah yang hidup sangat lebih menjelaskan buat kita sekaliannya. Firman Tuhan bilang begini. Janganlah khawatir akan sesuatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikanlah kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Bila saudara melakukan hal-hal ini, melakukan apa saudara? Nah, bila saudara melakukan hal-hal ini, apa tuh hal-hal ini? Yaitu tadi yang di atasnya. Yang satu, jangan khawatir. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, bersyukur. Jadi kalau kita lakukan hal-hal ini, kata firman Tuhan. Lalu ayat selanjutnya bilang, saudara akan mengalami damai Allah ya, dan yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Pastikanlah bahwa saudara sudah menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Amin. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Kristus, mestinya hati dan pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Adem, tentrem, ya, tenang katanya. Kenapa? Karena kita bisa melakukan firman Tuhan, jangan khawatir, berdoa dan jangan lupa bersyukur. Saya mau tampilkan ayat yang tadi diucapkan bahwa damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Jadi pastikan saudara, ketika engkau ada di dalam Kristus, engkau memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Dan damai ini tidak bisa direbut, damai ini tidak boleh digoyahkan, tidak boleh dicuri oleh karena situasi keadaan yang di luar. Biarlah damai sejahtera ini menguasai kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu sebabnya ada 3 tindakan yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera ini tetap tinggal dan menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita kelimpungan seperti layangan putus. Dari Filipi 4 ayat 6 dan 7 ini kita belajar ada 3 tindakan yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera Tuhan ini memerintah ke atas kehidupan kita. Yang pertama, janganlah khawatir. Dari terjemahan firman Allah yang hidup sekali lagi, janganlah khawatir akan suatu apapun. Apapun. Tadi song leader juga bilang, kita nggak pernah tahu, mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul dalam keuangan. Mungkin kontrakan udah mau habis di bulan 6, udah pertengahan tahun, ya, mesti perpanjang. Ya. Mungkin ada anak-anak yang sekolahnya udah selesai dan mau lanjut ke tingkat yang berikut. Mayuchen, ketawa.
Bagus juga sih kalau Yusian masih bisa ketawa. Ya, nggak punya duit, dong hepeng mbak. Jadi sekali lagi mungkin lagi kelimpungan juga masalah rumah tangga. Suami istri sedang konflik di ujung tanduk yang sering kali ngomong, udah kita bisa aja, kita udah gak cocok lagi. Rasanya deg-degan, rasanya was-was, gimana nih biduk rumah tangga saya, ke depannya bagaimana. Diliputi kekhawatiran. Hari ini firman Allah bilang, janganlah khawatir akan suatu apapun. Jangan izinkan kekhawatiran itu merasuki pikiran saudara. Menurut penelitian, seringkali apa yang manusia khawatirkan itu sebenarnya tidak terjadi. Tetapi karena manusia memikirkannya dan mengizinkan itu masuk dalam kehidupannya, terjadi. Firman Allah bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Sebenarnya kalau kita tolak dalam nama Yesus, itu tidak terjadi. Tapi karena kita rami, kita pikirkan, kita renungkan, maka kita menjadi lemes. Yang gak sakit bisa jadi sakit. Iya tuh, ya kan? Karena kepikiran. Bisa stres, stroke, strip. Tuh, ngerti kan strip kan? Kalau di rumah sakit, nadanya tuh, tahu kan? Strip itu. Kenapa? Kepikiran. Nggak tenang, nggak ada damai sejahtera. Makanya firman Tuhan begitu dahsyat. Jangan khawatir. Betul kita masih injak dunia. Masih di bumi. Saya nggak bilang kita sedang ngawang-ngawang seperti Superman, terbang-terbang. Enggak. Kita masih injak bumi. Masih ada masalah yang kita hadapi. Masih ada virus corona. Masih ada pekerjaan yang mungkin utang yang belum dibayar. Ada tanggungan yang anak-anak yang masih kuliah, masih sekolah. Ada penyakit yang mungkin kena. Betul kita masih punya masalah seperti itu. Tapi ingatlah kita harus lebih percaya apa kata firman Tuhan daripada keadaan. Amin. Paulus bilang dari 2 Korintus 5. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Walaupun mata kita melihat sesuatu yang belum baik. Tetapi percayalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Otak kita yang cuma segede bakpao mungkin gak mengerti rancangan Tuhan dari alfa sampai omega, dari A sampai Z. Ngerti maksud saya saudara? Kita cuma melihatnya sekarang. Tapi Tuhan sudah melihatnya jauh ke depan dan dia siapkan yang terbaik buat saudara. Paulus dengan mantapnya bilang, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebenarnya ungkapan Paulus ini dia ambil prinsipnya dari apa yang Yesus sampaikan saudara. Masih ingatkah cerita dari Matius pasal yang ke-6? Yesus bilang janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Amin. Jadi jangan khawatir tentang gimana besok, gimana apa yang kita makan, apa yang kita pakai, tinggal di mana, gimana pekerjaan, gimana melulu. Percaya saja. Haleluya. Kita orang-orang Pentakosta, percaya saja, percaya saja, percaya. Ya melempem banget. Jadi jangan terkontaminasi, jangan kalah dengan situasi keadaan yang kelihatan sebatas mata memandang. Jangan khawatir kata Yesus. Lalu ayat yang ke-27, 34-nya bilang, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebab itu apa? Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi sekali lagi jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Belajar percaya apa kata firman Tuhan. Betul kita masih punya masalah, tapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah sanggup membuka jalan tepat pada waktunya. Jangan izinkan kekhawatiran menguasai hidup saudara. Yesaya 41 ayat 10, ayat yang sangat terkenal. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini kuncinya. Yang paling penting selama kita di dalam Kristus pasti akan ada pembelaan dari Tuhan. Amin.
Firman Tuhan bilang, aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ada janji yang membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang, aman. Kenapa? Karena ada Allah Immanuel yang menyertai kita, yang memegang, memimpin kita untuk mencapai kemenangan. Haleluya. Inilah janji Tuhan yang kita mesti pegang sehingga kita nggak perlu mengizinkan kekhawatiran menguasai. Kita tolak dalam nama Yesus. Sekali lagi, tindakan pertama yang harus kita lakukan, jangan khawatir. Kenapa? Ada Allah Immanuel yang menyertai kita, yang siap tolong kebutuhan kita. Sorry ya buat yang belum keluarga gitu ya. Tapi yang sudah berkeluarga mestinya ngerti sebagai papa mama. Kalau anak kita sedang terjadi sesuatu, ada kebutuhan, papa mama rasanya kepengen tolong. Betul gak? Betul gak Pak, Bu? Betul ya? Walaupun kadang-kadang papa mama juga capek. Papa mama juga manusia. Tapi ketika lihat anaknya ada kebutuhan, itu papa mama bisa ada semangat loh untuk tolong. Saya udah jadi orang tua jadi ngerti. Kadang-kadang saya lapar, kepengen makan roti ada satu di meja. Tiba-tiba anak saya, Pak ada makanan gak Pak? Nih ada nih roti. Padahal kruk. Ngerti gak mas saya saudara? Ngerti gak? Apalagi kita punya Bapa Surgawi. Haleluya. Dia pasti akan bela kita habis-habisan. Jangan khawatir. Yesaya bilang sekali lagi, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Haleluya. Jadi yuk jangan izinkan kekhawatiran menguasai kehidupan saudara. Ini membimbing kita untuk maju kepada tindakan yang kedua. Yang pertama tadi jangan khawatir, yang kedua apa tadi? Berdoa ya, sebab pendengaran Tuhan tidak kurang panjang, tidak kurang tajam untuk mendengarkannya ya. Berdoa dengan tekun. Saya mau tambahkan kata tekun. Sebab dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani itu tensisnya present. Artinya terus menerus. Berulang-ulang. Yang namanya tekun bukan hanya sekali. Betul? Ada 2 kali, berkali-kali. Artinya tekun lah ya. Janganlah khawatir akan sesuatu apapun. Melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah. Dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, gak usah paisengki. Apa tuh paisengki? Bukannya main ceki. Tahu main ceki? Wih tahu juga ya. Judi juga nih sama kayak saya dulu. Main ceki. Belakangnya warnanya apa yo? Kuning. Wih tahu juga. Jangan sungkan-sungkan kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Sampaikanlah kebutuhan saudara kepada Allah. Haleluya. Saya suka bingung sama orang Kristen. Kadang-kadang disuruh doa gak bisa, malu. Kedukun, hayo. Wih. Doa, malu. Kedukun, mbah. Apa yang mesti saya bawa mbah? Ayam hitam, kambing hitam. Berani ke dukun, ke paranormal. Nanya ini, nanya itu, terawang dan sebagainya. Alkitab mengajarkan kepada kita kalau kita punya kebutuhan sampaikan kepada Allah yang hidup. Haleluya. Jangan lari ke yang lain. Bawa dalam doa dengan tekun. Yesus sendiri mengajarkannya dalam Injil Lukas 18. Yesus menceritakan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan untuk melukiskan perlunya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan bahwa mereka harus tekun berdoa sampai ada jawabannya. Lukas 18 ayat 1 dari terjemahan sehari-hari berkata demikian. Jadi Yesus yang kasih tahu bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi masalah kehidupan ini. Yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tekun. Berdoa berulang-ulang. Dan Yesus kasih contoh dengan sebuah perumpamaan seorang janda yang punya masalah datang kepada hakim yang lalim. Berulang-ulang datang. Pak Hakim bela dong hak saya. Pak Hakim bilang gua gak sempet. Dia pulang. Sampai di rumah dia mikir. Hari ini Pak Hakim gak sempet. Siapa tahu besok sempet ya kan. Dia datang lagi. Pak Hakim tolong dong saya. Duh gua lagi pusing. Dia pulang lagi. Hari ini Pak Hakim lagi pusing. Siapa tahu besok lagi segar. Dia datang lagi. Pak Hakim tolong dong.
Pak Hakim gedek. Tahu gedek? Denger ya. Biar saya sempet, biar saya nggak pusing, saya nggak mau tolong kamu. Waduh, nih janda nggak putus asa. Besok dia datang lagi, satpamnya marah-marah. Gara-gara ibu datang terus Pak Hakim nggak masuk hari ini. Nih janda tanya, Pak Satpam, rumah Pak Hakim di mana? Ngerti? Lalu janda, Pak Hakim kaget. Tumben gue lagi cuti, ada tamu datang. Begitu dia buka pintu, Pak Hakim, tolong dong saya. Ngerti ya saya saudara ya? Alkitab yang bilang begitu loh. Janda itu terus saja datang lagi. Ngerti maksud saya saudara? Yesus ajarkan kalau kita berdoalah dengan tekun. Ada waktunya ketika kita berdoa, Tuhan jawab. Haleluya. Tapi survei membuktikan ada waktunya doa kita seperti nggak dapat jawaban. Sepertinya Allah silent. Ngerti maksud saya? Pernah ngalami masa-masa kayak gitu? Kok Tuhan nggak jawab ya? Kenapa begini, kenapa begitu? Ada waktunya. Tuhan sedang izinkan itu terjadi untuk sekali lagi menguji kita. Untuk tekun berdoa. Di Alkitab ada satu cerita menarik sebenarnya. Nanti saya sampaikan. Tapi yang saya mau pastikan kepada saudara. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu Bapa yang baik. Amin. Dia tidak akan tolak kita ketika kita datang. Ada satu perumpamaan yang Yesus sampaikan sekali lagi. Bapak manakah ketika anaknya minta roti dikasih batu? Ngerti ya? Bapak manakah ketika anaknya minta ikan dikasih ular? Bapak manakah ketika anaknya minta telur dikasih kalajengking? Nggak ada kan? Saya tadi kasih contoh, kalau ada roti satu aja biar kayak saya lapar, kalau anak saya teriak saya kasih, betul gak? Orang tua pasti akan berusaha yang terbaik, apalagi Bapak kita di surga. Betul? Bapak kita pasti jauh lebih baik dan memberi yang terbaik buat saudara. Haleluya. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Filipi 4:19 bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Setiap kebutuhan kita, ingat bukan keinginan. Kalau keinginan maunya banyak kita mah, ya kan? Ya. Kebutuhan kita yang utama pasti dia cukupi. Dia berkati berkelimpahan. Enggak pernah kekurangan. Burung aja dia pelihara, rumput aja dia dandani. Betul gak? Apalagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Dia pasti cukupi. Dalam terjemahan sehari-hari bilang begini, Allah yang saya sembah. Nah sekali lagi penekanan saya, saudara sadar gak bahwa saudara betul-betul milik Kristus? Sudah betul belum saudara percaya sungguh-sungguh di dalam Kristus? Kekristenanmu beneran atau Kristen-Kristenan? Saudara mau terima gak duit-duitan? Di rumah saya masih ada nih, duit monopoli. Mainan anak saya dulu, main monopoli duit-duitan. Gak mau kan? Tuhan juga begitu. Gak mau Kristen-Kristenan. Keras dikit nih. Makanya jangan Kristen-Kristenan. Kristen sungguhan dong. Pengikut Kristus. Kristen. Itu akhiran itu pengikut artinya. Itu Kristus. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Bahkan murid Kristus. Sungguh-sungguh yang sejati. Kita mesti mantep. Paulus bilang Allah yang saya sembah. Betul gak saudara merasakan bahwa saudara ini milik Kristus? Yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus akan memenuhi segala keperluanmu. Kalau kita yakin bahwa hidup kita ini dalam Kristus, pastilah dia akan tolong kita. Dia akan cukupi kebutuhan kita. Gak beda seperti seorang anak sekali lagi. Selama dia ada dalam rumah papa mamanya akan berusaha memenuhi kebutuhan dia. Jangan khawatir, lalu yang kedua, berdoalah dengan tekun. Kadang-kadang yang jadi masalah kitanya gak mau berdoa. Kita cuma mau berkatnya doang. Kita cuma mau enaknya aja istilah kata gitu. Tapi disuruh datang dalam doa gak mau. Saya gak tahu hari doa di sini hari apa. Oh hari Selasa, datang gak coba? Gitu. Kalau berkat aja, saya nomor 1. Doa, gak sempet. Lagi rapat.
lagi tugas, lagi cari duit, cincin. Ayo dong. Orang Jakarta bilang, kalau cuma mau berkatnya aja doa nggak mau, bocengli. Tahu gak bocengli? Cuma mau enaknya aja doa nggak mau. Ya. Yakobus bilang, seringkali kita nggak bisa mendapatkan jawaban doa karena kita nggak berdoa. Kita harus mau berdoa dengan tekun. Kenapa kita nggak dapat jawaban? Karena kita nggak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, kata kitab Yakobus bilang. Itu sebabnya sekali lagi berdoalah. Apa Nelson? Ngomong aja enak. Saya udah berdoa tapi belum dijawab. Tunggu dulu, kan saya bilang berdoa adalah dengan tekun. Mungkin kita pernah berdoa, tapi kalau belum dijawab, doa lagi. Haleluya. Minggu depan belum dijawab, doa lagi. Bulan depan, 1 tahun, yang benar. Bosen Pak, udah capek. Tapi Alkitab mengajarkan kita begitu. Ngerti maksud saya saudara? Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Yesus sendiri yang ngomong. Berdoalah dengan tekun. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan. Kitab Pengkhotbah bilang apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Manusia cenderung maunya cepat, betul enggak? Di zaman now serba instan. Tuhan tolong dong saya dan tolonglah sekarang. Yang jadi Tuhan siapa? Maksa Tuhan. Tuhan umur saya udah kepala 3 nih. Kalau gak dapat jodoh juga saya gak mau pelayanan lagi deh. Ngancam Tuhan. Pegang palamu masih 1. Udah takut gak dapat jodoh aja. Tuhan siapkan yang terbaik. Haleluya. Jangan khawatir. Bawa dalam doa. Sampaikan kepada Tuhan. Ada waktunya sekali lagi ketika kita doa. Boom, Tuhan jawab. Instan seketika. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya Allah kita dahsyat. Amin. Tapi jangan lupa sekali lagi. Ada waktunya ketika kita berdoa. Dan Allah silent sepertinya. Masih ingat cerita ada seorang pendeta di gunung doa api turun dari langit? Siapa namanya? Tahu loh. Berapa kali Elia berdoa? Sekali. Disiramin pakai air lagi. Supaya disaksikan oleh banyak orang. Nggak ada tipuan trik kamera. Gitu. Bukan sulap, bukan sihir. Gitu. Dia berdoa, boom, langsung turun. Tetapi setelah di Gunung Karmel, seringkali orang Kristen lupa cerita kelanjutannya. Dia berdoa lagi, minta apa? Nggak tahu kan? Ada yang tahu, minta apa? Minta hujan. Langsung hujan gede. Ada geluduk halilintar, jeger-jeger, hujan banjir gitu. Mimpi kali ya. Elia berdoa, sampai berapa kali? 7 kali loh. Jadi waktu minta api sekali aja dijawab. Tapi ada waktunya ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bilang, bujang coba lihat ke laut. Bujangnya lihat ke laut, dia lihat-lihat, dia lapor. Tuhan, di laut banyak air laut. Ya lu gak usah ngomong. Teman-teman Nabi ini berdoa lagi. Yang lu lihat lagi ke laut, dia lihat lagi ke laut. Tuhan, di laut masih sama banyak air laut. Nabi ini doa lagi, jangan lu lihat lagi ke laut. Bujangnya mulai kesel, gregetan. Ngerti gak mau saya saudara? Majikan gue salah minum obat hari ini. Kenapa gue disuruh lihat laut dulu? Ngerti gak mau saya saudara? Mungkin ketiga, keempat nih bujang mulai kesel. Tuhan maksudnya apa sih? Ngapain saya lihat ke laut dulu? Kira-kira kalau digituin Nabi rasa malu gak? Gue lagi doa minta hujan cuma belum dijawab-jawab. Ngerti ya? Ada waktunya doa kita sepertinya Tuhan silent. Dapat ini pelajaran? Kita dituntut untuk berdoa dengan tekun. Dan Alkitab saya catat, gak tahu Alkitab saudara beda sedikit ya. Alkitab saya catat 7 kali Elia berdoa. Dan pada waktu yang ke-7 bujangnya lihat ada apa? Cuma awan sekepelan tangan. Belum geluduk, gak ada halilintar. Tapi Elia bilang, oke, sudah cukup. Dan hujan lebat turun. Saya tahu gambar yang kedua ini apa? Cerita tentang apa? Wanita pendarahan. Yes, sudah bunyi.
Tapi tetot. Cerita apa ini? Hana lagi berdoa, good. Tadi Pak bilang apa? Dapat sepeda. Hana lagi berdoa. Ada yang tahu berapa lama Hana berdoa? Kali ini beneran dapat sepeda. Saya janji. Ada yang tahu berapa? Nggak ada yang tahu, Alkitab nggak catat soalnya. Saya juga nggak tahu. Kalau Alkitab nggak catat jangan sok tahu. Haleluya. Ngerti nggak? Jadi sembarangan tafsir nantinya. Yang pasti lama. Kenapa? Dia menikah nggak punya anak, pastinya dia berdoa. Sampai suaminya ambil wanita lagi yang lain. Dia masih berdoa. Wanita yang lain punya anak saudara. Dia masih berdoa. Ngerti gak? Alkitab cuma catat dari tahun ke tahun. Itu bukan hitungan hari, minggu, bulan saudara. Tahun ke tahun. Lama tim. Ngerti ya? Itu yang saya maksudkan berdoa dengan tekun. Kitab Ibrani. Sebab kamu memerlukan. Saudara perlu ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu apa? Ya hilang. Ya hilang lagi. Supaya setelah kamu melakukannya, kamu apa? Memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Haleluya. Amin. Ketika kita bertekun, Alkitab janji kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Sekali lagi berdoalah dengan tekun. Amin. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Bukankah kita orang Kristen seringkali punya ungkapan doa adalah napas orang percaya. Kalau enggak berdoa artinya kagak napas. Hebat ya saudara ya. Udah jarang berdoa nggak napas. Makanya rohaninya banyak yang kering. Ya, ketika ada ujian, ada tantangan, kelimpungan seperti layangan putus. Kenapa? Karena engkau nggak berdoa sungguh-sungguh. Padahal kita bilang Tuhan saya percaya doa mengandung kuasa, doa mengandung mujizat. Tapi kita nggak berdoa, malu. Hari ini saya tantang jemaat Tuhan. Yuk jadilah orang yang suka berdoa. Amin. Kita percaya kuasa doa. Doa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayo ketika kita menjadi orang Kristen yang suka berdoa, kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Boom, ada damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Haleluya. Di hadiratmu aku puas. Udah ntar keenakan saudara. Ya. Yang ketiga, yang terakhir ya. Setelah kita jangan khawatir. Yang kedua berdoa. Yang ketiga mengucap syukur. Jangan lupa mengucap syukur ya. Firman Tuhan bilang janganlah khawatir akan suatu apapun. Melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikanlah kebutuhan saudara kepada Allah. Dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Saya suka dari terjemahan firman Allah hidup ini. Jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Seakan-akan sudah terjawab belum? Seakan-akan kalimat ini sudah terjawab belum? Sudah. Dari Injil Markus kita belajar, Yesus kasih pengajaran. Mintalah dengan kesungguhan, dengan keyakinan, dengan sepenuh hati. Seakan-akan doamu telah dikabulkan. Ngerti maksud saudara? Orang Kristen kalau berdoa bukannya moga-moga barangkali semoga mungkin. Tapi punya keyakinan yang kuat. Tapi doanya yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Telah dijawab. Jadi ayat ini mengajar kepada kita. Kalau kita berdoa percayalah Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dia jawab. Makanya kita dibilang jangan lupa mengucap syukur atas jawabannya. Artinya Allah telah menjawabnya. Haleluya. Jangan sampai seperti 10 orang kusta yang 9-nya ketika disembuhkan, haleluya bikin dosa lagi. Cuma 1 orang yang balik. Ngerti gak mas saya saudara? 10-10-nya disembuhkan gak? Sembuh. Tapi yang 9 lupa mengucap syukur. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Main sepak bola lagi, main game lagi, main judi lagi, ke night club lagi. Jangan lupa balik kepada Tuhan.
Tuhan kamsia. Kansiecu. Thanks God. Ngatur nuhun Gusti. Udah tolong saya. Ngerti ya saudara ya? Jangan lupa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5. Apapun yang terjadi hendaklah saudara bersyukur. Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Ingat, kita ini miliknya Kristus. Dia pasti lakukan yang terbaik buat kita. Jadi jangan lupa mengucap syukur apapun yang terjadi. Kalau hari ini, sorry saya mesti ngomong terus terang. Kalau hari ini ada anak-anak muda yang diputusin pacarnya. Engkau mesti bilang apa? Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diputusin pacar sebelum menikah. Kalau udah menikah jadi janda saudara. Benar gak? Benar. Mendingan putus sekarang daripada nanti udah menikah baru diputusin. Ditinggalin. Tuhan sudah siapkan yang lebih baik. Haleluya. Kalau di PHK. Apa? Terima kasih Tuhan. Saya di PHK. Tuhan sudah berikan pekerjaan yang lebih besar. Haleluya. Iman orang Kristen berkata demikian. Sebab kita percaya kita ini milik Kristus. Ingat sekali lagi saya tekankan itu terus menerus. Supaya saudara mantep. Kalau kita betul-betul ada di dalam Kristus. Dia pasti bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Jangan khawatir. Naikkan doamu. Dan bersyukurlah. Untuk apapun yang terjadi. Apapun. Kalaupun mata kita memandang. Walaupun keadaan yang kita alami gak enak. Sepertinya gak cocok dengan pengharapan kita. Tetaplah bersyukur. Karena dalam keterbatasan kita. Saya bilang otak kita yang cuma segede bakpao. Gak bisa mengerti. Kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi percayalah. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Jangan ngedumel. Jangan komplain. Saya mau kasih kesaksian ya. Saya ini pendeta loh saudara. Bukan untuk kesaksian sok. Saya kepengen doa hari Senin. Saya gunting rambut jam 4-an. Pulang jam 5-an hampir jam 6. Saya taruh motor. Naik ke atas rumah saya mandi. Begitu turun mau ke gereja. Hilang motor saya. Cuma ditinggal mandi turun. Gak ada lagi. Saya celengak-celengak apa gue lupa. Taruh ya. Saya lihat lagi di dalam halaman saya. Gak ada. Di depan rumah gak ada. Saya ke Pak RT. Pak RT, motor saya hilang. Pak RT gak percaya. Pak Nestor masih senyum-senyum. Ngerti gak mas saya saudara? Motor hilang. Tapi saya laporannya, Pak RT motor saya hilang. Jadi Pak RT gak percaya. Yang bener Pak Nelson. Beneran Pak RT. Kok Pak Nelson gak kelihatan susah-susah amat. Saya percaya, saya ini miliknya Tuhan. Benda itu bukan miliknya saya. Tuhan akan garansi. Tuhan akan tolong saya nanti. Kasih yang lebih baik. Haleluya. Enak gak hilang motor? Gak enak. Kalau ada yang bilang enak, saya mau ngerasain hilang. Gak enak hilang motor. Tapi saya tetap mau bersuka cita. Saya gak mau kehilangan damai oleh karena kehilangan motor. Ngerti maksud saya saudara? Karena saya ini milik Kristus. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi saya, punya keperluan. Jangan ngedumel, jangan bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10 dan 13 bilang begini. Dan janganlah bersungut-sungut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kejadian tidak enak itu mungkin kita susah. Tapi jangan ngedumel, jangan komplain, jangan salahkan Tuhan. Tetaplah bersyukur. Kenapa? Kita percaya Dia pasti beri jalan keluar. Dia pasti berikan yang terbaik. Supaya kita bisa melewati masa yang sulit ini. Dan memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Ada banyak kejadian dalam hidup saya dan saya mengalami hal-hal seperti ini. Kita pernah tahu ada lagu.
Dia buat jalan saat tiada jalan. Asal jangan suka jalan-jalan. Ngerti ya? Percayalah ya. God will make a way when there seems to be no way. Dia buka jalan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Satu situasi yang kelihatannya tandus, kering, gersang. Tetapi percayalah, dia sanggup buat jalan. Dia buka pintu-pintu yang sudah berabad-abad terkunci, tertutup. Tiba-tiba terbuka di depan saudara. Ketika kita tetap di dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan keluar dari Kristus. Injil Yohanes 15 bilang, di luar Kristus nggak bisa dapat apa-apa. Tapi selama kita di dalam Kristus, kita pasti berbuah. Dan buahnya lebat. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, apapun yang terjadi hendaklah mengucap syukur. Jangan pernah lupa Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kenapa? Karena kita percaya sekali lagi Allah kita adalah Allah yang baik. Yang merencanakan yang terbaik buat kita. Walaupun hari ini kita lihatnya kayaknya gelap. Nggak tahu hari esok. Dan memang kita nggak perlu tahu hari esok. Kita bukan peramal. Dan kita nggak boleh datang kepada tukang peramal. Kita percaya Allah kita hidup. Dia pegang hari esok, dia siapkan yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita menghadapi awan gelap di depan kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita mesti punya keyakinan, God has the most amazing plan for you. Kita begitu kecil, kita nggak sanggup, nggak tahu. Mungkin ada beban yang berat di depan kita. Ketika orang muda mau menikah butuh biaya besar. Ketika sudah menikah beli rumah biayanya tinggi, hari ini ratusan juta dan sebagainya. Udah punya rumah tanggungan cicilannya berat. Belum kena sakit penyakit asuransi. Aduh terlalu banyak tanggungan. Mari belajar percaya kepada Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Dia. Dia yang akan tanggung. Dia pelihara kita. Dia pimpin kita. Untuk melewati masa-masa sulit itu. Dan memperoleh kemenangan di dalam Dia. Pemazmur bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Itu yang paling penting. Selama kita di dalam Kristus. Dan kita percaya Yesus menyertai kita. Kita akan bisa melewati semuanya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Boleh saya undang kita bangkit berdiri. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Dari awal sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau beserta. Amin, haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, katakan ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, lambaikan tanganmu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan aku percaya. Oh haleluya. Aku percaya Kau Yehova Jireh. Amin. Yes. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku
ku puji, ku sembah. Sekali lagi aku percaya, saya serahkan padamu. Gimana sembah? Bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan bersyukur membawa persembahan kita. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami diberikan lagi kesempatan untuk membawa persembahan kami. Yang kedua, kami percaya ketika kami membawanya dengan ucapan syukur, Engkau memberkati kami berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebab itu kami mau bawa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membawa korban syukur kita. Kita nyanyikan bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus tidak ada, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus Juru Selamat. Amin. Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Raja sekali. Mari bangkit berdiri, katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Silakan duduk dan saya serahkan kembali kepada Om Fajar. Iya, tidak terasa kita akan segera menyelesaikan ibadah kita. Iya, kita telah berulang-ulang mungkin sepanjang bulan tadi, ya. Kita telah diberitahu supaya kita tidak menjadi khawatir seperti tadi firman Tuhan, ya. Silakan bangkit berdiri semua. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian sebelum kita menutup. Kalau bunyi sangkakala kita ada. Kalau yes. Bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada.
sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami sangat bersyukur karena kami boleh ada di tempat ini. Walaupun banyak masalah di dalam kehidupan kami, tapi kami tahu Engkau adalah bersama dengan kami. Biarlah jiwa kami melekat kepadamu Tuhan, dan tangan kananmu selalu menopang kepada kami. Itulah yang kami tahu, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan Dialah yang mempunyai jalan keluar. Kami bersyukur Bapak. Kami tahu Tuhan, Engkau telah memimpin kami untuk datang ke tempat ini. Dan biarlah Tuhan, Engkaulah yang selalu memberikan iman kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan apa saja sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan menolong Tuhan, waktu kami akan meninggalkan tempat ini, Engkau memberkati kami. Dan pekerjaan yang kami akan lakukan Tuhan, Engkau selalu juga memberkati. Dan segala macam usaha kami, baik juga dalam sekolah kami, Engkau juga akan selalu memberikan kepada kami hikmat dan akal budi yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa, Engkau selalu juga menjaga kepada kami semua, juga kepada yang melayani pada pagi ini, para WL, song leader, barisan paduan suara, dan juga pemusik semua. Engkau saja yang akan selalu memberkati. Kami tahu Tuhan, pelayanan yang kami berikan tidak sia-sia. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kita akan mengangkat kedua tangan kita. Ya. Biarlah, terimalah berkat yang telah disediakan bagi kita. Dan biarlah Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan tinggal mulai hari ini sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Biarlah kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah berdoa. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin.